semuanya, perkenalkan nama lengkap aku Elvina Zalia Kaputri, NIM 1011222110033, Prodi Manajemen Universitas Indonesia Membangun semester 4. Di sini aku akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada salah satu perusahaan yang telah aku pilih sebelumnya, yaitu perusahaan Payless SoulSearch, di mana brand ini merupakan brand bawaan dari Amerika Serikat yang merupakan perusahaan retailer sepatu terbesar di dunia. Yuk disimak. Sekarang aku akan menjelaskan sedikit mengenai perusahaan Payless. Payless SoulSearch adalah perusahaan retail sepatu yang berbasis di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1956 oleh Louis dan juga Saul Pozes di Topeka, Kansas. Dikenal sebagai tempat bagi para konsumen untuk mendapatkan sepatu yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Payless memperkenalkan konsep self-service yang inovatif yang memungkinkan para pelanggannya untuk memilih dan mencoba sepatu sendiri tanpa bantuan dari para pramuniaganya. Brand ini menawarkan beberapa produk seperti sepatu, tas, dan juga aksesoris lainnya. Untuk produk yang ditawarkan cocok untuk anak-anak, remaja, pria, dan juga wanita. Kunci kesuksesan dari perusahaan ini adalah memberikan kombinasi produk trendy dengan harga yang terjangkau, dilengkapi dengan tempat berbelanja yang nyaman dan juga besar. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang dimiliki oleh Bloom Capital dan juga Golden Gate Capital. Saat ini sebanyak 4.261 toko beroperasi di seluruh 50 negara bagian serta Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Pada bulan April 2011, Payless meluncurkan toko pertamanya di Jakarta, Indonesia, diikuti oleh satu toko di Kuala Lumpur dan juga di Singapura pada tahun yang sama dan di bawah manajemen yang sama. Saat ini Payless mengoperasikan 19 toko di seluruh Indonesia. Payless telah membangun kesuksesannya dengan menawarkan berbagai pilihan sepatu dengan harga yang sangat rendah. We built a fake luxury store in Los Angeles and filled it with Payless shoes. The guests at our grand opening party had no idea. They're elegant, sophisticated. I just think it's so classy. And I could tell it was made with high quality material. These fashionistas actually paid $200, $400, and even $600 for Payless shoes. But you can get these same shoes at Payless for $19.99 or lower with our epic holiday deals. Why pay more when you can pay less? Sekarang kita akan membahas terkait detail permasalahan yang terjadi terkait dengan sistem CRM dari perusahaan Payless. Yang pertama ini ada pada data integrasi yang buruk, di mana dalam beberapa laporan, perusahaan Payless menghadapi berbagai kendala dalam implementasi sistem CRM-nya, termasuk kualitas data yang buruk dan juga kurangnya integrasi antara sistem yang berbeda. Hal ini menyebabkan informasi pelanggan tidak dapat diakses secara efektif oleh tim pemasaran dan juga penjualan yang berdampak pada pengalaman pelanggannya, di mana pelanggan seringkali merasa tidak terlayani dengan baik, yang berkontribusi pada penurunan loyalitas dan juga penjualan dari perusahaan. Lalu untuk permasalahan yang selanjutnya ada pengolahan data yang tidak efektif, di mana data pelanggan tidak terkelola dengan baik yang menyebabkan adanya duplikasi, kesalahan, dan juga ketidakakuratan yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan juga personal. Untuk permasalahan selanjutnya, sistem CRM yang tidak dioptimalkan sehingga menyebabkan kurangnya personalisasi dalam interaksi dengan para pelanggan. Pelanggan merasa bahwa perusahaan tidak memahami kebutuhan dan juga preferensi mereka. Lalu permasalahan selanjutnya adalah lokasi toko yang kurang strategis, di mana banyak toko Payless berada di lokasi atau pusat perbelanjaan yang mengalami penurunan pengunjung. Contohnya di Indonesia sendiri, khususnya Kota Bandung, hanya ada 6 lokasi yang berbeda, yaitu di PVJ, TSM, Ciwok, BEC, 23 Pascal, dan juga Citylink. Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah perusahaan Payless mengalami 2 kali kebangkrutan. Payless SoulSearch mengumumkan penutupan seluruh gerai mereka di Amerika Serikat pada Februari tahun 2019 yang lalu. Penutupan ini terjadi setelah perusahaan mengalami kesulitan finansial yang berkepanjangan, di mana salah satu faktor yang berkontribusinya adalah kurangnya kemampuan untuk mengolah data pelanggan secara efektif melalui sistem CRM mereka. Banyak pelanggan melaporkan pengalaman berbelanja yang tidak memuaskan, yang menunjukkan bahwa sistem
sistem CRM yang ada tidak mampu memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan pengalaman belanja mereka. Lalu setelah kebangkrutan kedua, Payless juga berusaha untuk melakukan transformasi dengan fokus yang lebih besar pada penjualan online dan juga membuka toko-toko di pasar internasional. Mereka juga berusaha untuk mengurangi jumlah toko fisik dan lebih selektif dalam memilih lokasi yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan solusi terkait permasalahan yang terjadi di perusahaan Payless yang tadi telah aku sebutkan, di mana memperbaiki dan meningkatkan retensi serta loyalitas pelanggan adalah langkah penting bagi perusahaan seperti Payless Research untuk bertahan dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. Adapun beberapa solusi, yang pertama yaitu mengembangkan strategi pemasaran mereka berbasis data, di mana pendekatan berbasis data ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami perilaku, preferensi, dan juga kebutuhan dari para pelanggannya. Karena dengan menggunakan analisis data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengembangkan produk dan juga kampanye pemasarannya. Pendapat ini juga didasarkan menurut pendapat ahli, yaitu seorang pemasaran terbuka menurut Philip Kotler, di mana pemasaran berbasis data memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pelanggan dengan pesan yang lebih relevan yang pada akhirnya meningkatkan tingkat konversi dan juga retensi pelanggan. Selanjutnya, pihak perusahaan bisa melakukan personalisasi penawaran dan komunikasi dengan kebutuhan individu pelanggan yang dapat meningkatkan keterlibatan dan juga loyalitasnya. Contohnya, perusahaan bisa mengirimkan rekomendasi produk yang sesuai dengan riwayat pembelian ataupun perilaku browsing dari para konsumennya. Lalu, pihak perusahaan juga bisa menyediakan konten yang relevan dan ditargetkan melalui email ataupun media sosial. Solusi selanjutnya yaitu perusahaan bisa mengembangkan program loyalitas yang menarik sehingga dapat meningkatkan retensi pelanggan dengan memberikan insentif bagi mereka yang terus berbelanja di toko yang sama. Contohnya ini didasarkan pada pendapat ahli yaitu Frederick Richard dalam bukunya yang berjudul The Loyalty Effect, yang menyatakan bahwa pelanggan yang loyal tidak hanya menghabiskan lebih banyak uang, tetapi juga menjadi advokat merek yang efektif. Untuk solusi ini, contohnya kita bisa menawarkan diskon yang eksklusif, hadiah, ataupun pengalaman khusus bagi anggota program loyalitas dari perusahaan Payless. Kemudian pihak perusahaan juga bisa memberikan seperti poin loyalitas yang dapat ditukar dengan produk ataupun layanan. Untuk solusi selanjutnya yaitu pihak perusahaan bisa meningkatkan keterlibatan di media sosial untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggannya. Contohnya, bisa lebih aktif berinteraksi dengan pelanggan di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok yang sedang marak digunakan. Selain itu, pihak perusahaan juga bisa mengadakan seperti kontes ataupun promosi eksklusif di media sosial untuk menarik perhatian dan juga partisipasi dari para pelanggannya. Selanjutnya, pihak perusahaan juga bisa menyediakan produk yang berkualitas dan juga inovatif. Jadi, perusahaan bisa melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan sebuah produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang dapat diadopsi sebagai tren fashion terbaru dan memastikan kualitas produk yang tinggi. Selain itu, pihak perusahaan juga harus mendengarkan umpan balik dari pelanggan dan membuat perbaikan berdasarkan masukan, saran, kritik, ataupun hal lain dari para pelanggan ataupun konsumennya. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, Payless Research dapat meningkatkan retensi dan juga loyalitas pelanggannya, di mana hal ini dapat memperkuat posisinya di pasar dan memastikan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Sekarang aku akan memberikan pesan dan juga kesan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah CRM bersama Paridel. Menurutku, selama mengikuti perkuliahan mata kuliah CRM ini, aku merasakan pengalaman belajar yang sangat seru dan juga menyenangkan, karena menurutku kelas ini cukup berbeda dari perkuliahan lainnya. Dosen dan juga pemateri tidak hanya menyampaikan materi dengan sangat baik, tetapi juga selalu berusaha untuk membuat suasana kelas menjadi hidup dan juga interaktif. Salah satu hal yang paling berkesan bagi aku adalah dengan adanya kegiatan games dan aktivitas yang dirancang untuk memperdalam pemahaman
cerita tentang konsep-konsep dalam mata kuliah ini, terutama pertemuan pada sesi terakhir kemarin. Oleh karena itu, pengalaman aku dalam mata kuliah CRM ini sangat memuaskan. Jadi tidak hanya mendapatkan banyak pengetahuan baru, tetapi aku juga bisa menikmati setiap proses belajarnya dengan baik dan menyenangkan. Terakhir, terima kasih kepada dosen dan juga semua teman-teman yang telah membuat perkuliahan ini menjadi pengalaman yang cukup tidak terlupakan gitu. Terima kasih.